Jadi Reni anak-anak belajarnya tentang mengenal ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Nah, ini bagian pertama adalah lembar kerja siswa. Jadi mereka kerjakan tugas yang sudah diberikan. Jadi masing-masing membawa 5 jenis daun dari setiap tanaman yang ada. Di sini saya mendampingi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, ini mereka membawa lem, juga ada gunting. Tentu saja harus pengawasan guru ya. Jadi anak-anak tidak boleh dibiarkan mengerjakan sendiri. Jadi kita guru harus ikut ambil bagian supaya mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak saling berkelahi atau tidak menggunakan gunting dengan salah. Dan ya, ini anak yang termasuk anak yang paling pintar ya di dalam kelas, dan rata-rata sih semua anak-anak yang saya ajar di puji Tuhan mereka sangat cepat memahami apa yang disampaikan, tapi juga ada beberapa yang benar-benar masih belum begitu terlalu paham. Dan ya tentu saja saya sebagai guru harus membantu mereka semua, baik itu dalam saat mereka merasa kesulitan, bingung. Disitulah saya harus benar-benar harus ajar mereka pelan-pelan. Dan ya, ini dia mengeluhkan, dia begitu bingung apa yang harus dia lakukan. Daunnya dia sudah potong-potong seperti itu, dan ini mukanya masih sangat bingung ya teman-teman. Saya terkadang merasa lucu kalau lihat ekspresi anak-anak dalam keadaan bingung. Terus ada yang masih belum paham tapi masih malu-malu bertanya. Jadi kita ya sebagai guru harus peka terhadap semua anak-anak kita ya. Kita tidak boleh pilih-pilih mana anak yang pintar, mana anak-anak yang bisa, tapi kita benar-benar harus menjadi orang tua bagi mereka dalam kelas, sehingga tidak ada kata bilang ya kita harus pilih, oh anak ini boleh, dia pintar, dia boleh paham. Tidak, kita harus memperhatikan semua murid-murid kita atau siswa-siswa kita yang ada di dalam kelas. Dan ya ini seperti ini contohnya, ada beberapa anak yang benar-benar harus ditemani, harus didampingi. Jadi saya harus menjelaskan ulang-ulang ya, jangan sampai bosan. Kita benar-benar harus menyederhanakan bahasa kita itu. Jadi misalnya saya mengajarnya di daerah Papua, saya harus menggunakan bahasa Papua ya, atau bahasa daerah setempat, supaya anak-anak mereka mudah memahami, mereka mudah mengerti. Dan ya rata-rata dalam kelas saya anak-anak ada yang sudah benar-benar bisa. Dan ada pohon hasil dari pekerjaan mereka, keterampilan mereka saya ambil seperti ini supaya saya bisa jadikan momen-momen ini untuk sebagai dokumentasi untuk mereka nanti, supaya ada kenang-kenangan ketika mereka naik kelas. Dan ini juga masuk di dalam portofolio mereka ya, sebagai hasil dari pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada benar-benar menjadi arsip buat saya sebagai guru wali kelas mereka. Yaps, dan ini senyum-senyuman mereka inilah yang membuat hati benar-benar kalau rasa sedih, tapi kalau sudah bertemu dengan mereka pasti sudah merasa senang kembali dengan kepolosan anak-anak.
Dan ya itulah, tentu saja kita punya tanggung jawab sebagai guru, benar-benar harus bersabar, super duper sabar. Kita harus menempatkan diri sebagai seorang sahabat bagi mereka, seorang teman, tapi juga sebagai orang tua yang dapat mengawasi setiap apa yang mereka lakukan. Dan ya seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan.